Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Zakira dengan NIM 2334952. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spatial data mining pada bab 1, yaitu motivation for spatial data mining. Spatial data mining bab 1. Yang pertama itu pada bagian 1.1 ada motivation for spatial data mining. Pada poin pertama yaitu ada superflow spatial data, di mana yang artinya data spasial yang berlimpah atau berlebihan. Dan kemajuan teknologi seperti pengendalian jauh atau remote sensing, GPS, GIS, sensor cerdas, dan internet telah mempercepat akumulasi data spasial dari berbagai sumber, termasuk citra satelit, peta digital, survei lapangan, dan sensor otomatis. Dan data spasial itu sekarang bersifat multisensor, multi resolusi, multi sumber, dan terus bertambah secara cepat. Dan ketersediaan data yang sangat besar dan beragam ini memunculkan tantangan baru untuk mengelola, memproses, mengekstraksi suatu informasi berbahagia secara efisien, di mana data yang terlalu banyak sehingga tidak mungkin untuk dianalisis secara manual. Kalau misalnya hanya disimpan dan data itu jadi beban tanpa nilai, dan motivasi dari sumber spatial data mining ini bagaimana kita mengolah tumpukan data spasial jadi suatu informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu ada hazards from spatial data atau bahaya tantangan dari data spasial. Data spasial sering bermasalah seperti missing data, data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Nah, contohnya tuh ada noise dan kesalahan sensor atau data ganda dan tidak konsisten, seperti formatnya berbeda-beda dan skala peta yang tidak sama. Data bisa menyesatkan kalau dipakai tanpa pemahaman konteks spasial. Contohnya, data banjir. Kalau tidak memperhitungkan topografinya dan analisisnya, risikonya bisa salah. Dan motivasi dari spatial data mining untuk hazard from spatial data ini butuh metode cerdas untuk membersihkan, memvalidasi, dan menafsirkan data spasial. Yang selanjutnya yaitu ada attempts to utilize data atau upaya memanfaatkan data. Itu sudah banyak upaya menggunakan data spasial dengan SIG atau sistem informasi geografis atau analisis statistik. Dan SIG ini bagus untuk visualisasi data query, menampilkan peta, mencari lokasi, namun belum mampu untuk menemukan pola tersembunyi, dan analisisnya lebih deskriptif daripada prediktif. Data mining klasik juga ada, tapi tidak memperhatikan sifat spasial, misalnya jarak, eh, tetangga, distribusi, dan geografis. Dan motivasi spatial data mining ini menggabungkan kekuatan data mining dan konsep spasial agar bisa mengekstrak pola yang lebih kompleks dan bermakna. Selanjutnya yaitu ada proposal of spatial data mining atau usulan atau pengembangan spatial data mining. Berdasarkan konsep knowledge discovery in databases, diperkenalkan pada tahun 1989 yang diikuti oleh knowledge discovery in the GIS databases oleh Lee Deren pada tahun 1994, di mana
SDM ini lahir untuk mentransformasi data GIS yang terbatas menjadi pengetahuan yang tak terbatas melalui analisis pola, hubungan, dan anomali data spasial. Karena data spasial ini berlimpah dan rawan salah tafsir dan kurang maksimal dimanfaatkan, maka lahirlah Spatial Data Mining atau SDM. Dan yang bertujuan untuk menggali pengetahuan baru dari data spasial, bukan hanya untuk menyimpan atau memvisualisasikan saja. Yang kedua itu ada menemukan pola dan hubungan spasial yang tidak terlihat langsung. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan di banyak bidang, contohnya lingkungan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan tata kota, dan lain sebagainya. Jadi, spatial data mining ini merupakan jawaban logis atas masalah data spasial yang terlalu banyak, berantakan, tapi punya potensi besar jika dikali dengan benar. Yang selanjutnya itu adalah poin ke-12, the state of art of SDM, di mana secara teoritis, spatial data mining ini mengintegrasikan kecerdasan buatan AI, machine learning, statistik, basis data, dan visualisasi. Pendekatan ini digunakan untuk mencakup simbolism, connectionism, dan behaviorism. Dan aplikasi SDM ini mencakup eksplorasi ruang angkasa, perencanaan kota, perlindungan lingkungan, prediksi cuaca, transportasi, hingga analisis bisnis. Dan keberhasilan nyata termasuk penemuan pola pembelian di Walmart atau klasifikasi secara astronomis. Dan perkembangan ini menegaskan pentingnya SDM sebagai bidang multidisiplin. Yang kedua yaitu ada poin 121 academic activities, kegiatan akademik atau ilmiah. Dan banyak penelitian akademik yang fokus mengembangkan teori, metode, dan algoritma untuk spatial data mining menjadi topik di bidang computer science, geografi, statistik, data science, dan sistem informasi. Ada pun aktivitas akademik ini meliputi pengembangan algoritma clustering, classification, association rules, berbagai spasial. Yang kedua itu ada penerapan spatial data mining di jurnal dan konferensi internasional. Yang ketiga itu adalah kolaborasi multidisiplin, misalnya ilmu komputer, geografi, dan epidemiologi. Selanjutnya, itu pada poin 122 theoretical teknis, teknik-teknik teoretik. Perkembangan teori yang menopang spatial data mining ini seperti spatial statistik, teori statistik untuk data spasial, seperti autokorelasi spasial, regresi spasial. Yang kedua itu ada machine learning dan data mining, algoritma klasifikasi, clustering, prediksi yang diadaptasi untuk data spasial. Yang ketiga itu ada spatial database dan indexing, yaitu lebih ke cara menyimpan, mengatur, dan mencari data spasial dengan efisien. Selanjutnya itu ada AI dan pattern recognition mendeteksi pola keruangan, seperti pola kriminalitas di kota. Yang selanjutnya itu ada applicable files, itu bidang penerapan di mana SDM ini tidak hanya teori dan sudah banyak dipakai dalam praktik nyata di berbagai sektor, contohnya di lingkungan, ada monitoring deforestasi, di kesehatan ada analisis penyebaran penyakit, di ekonomi ada pembelian lokasi toko dan industri, yang keempat itu ada keamanan tata kota, contohnya deteksi pola kriminalitas, dan perencanaan transportasi atau zonasi dan pembangunan kota. Dan yang kelima itu ada sosial dan politik, contohnya analisis pola migrasi penduduk dan pemetaan hasil pemilu atau opini publik berbasis lokasi. Dan SDM ini telah diterapkan dalam banyak bidang, termasuk eksplorasi ruang angkasa, perencanaan kota, transportasi, perlindungan lingkungan, mitigasi bencana, dan analisis bisnis, serta klasifikasi citra medis dan astronomi. Selanjutnya yaitu ada uh, bat- poin 13 itu bottleneck of spatial data mining. Itu tujuh ada 7 poin, di mana yang pertama yaitu
Ada excessive spatial data atau data spasial yang terlalu banyak. Data spasial yang terlalu banyak. Data spasial yang jumlahnya sangat besar. Contoh contoh citra satelit tiap hari menghasilkan terabyte data. GPS menghasilkan jutaan titik lokasi setiap jam. Dan tantangannya itu penyimpanan, pemrosesan, dan analisis menjadi berat. Dan ada pun solusi dari tantangan itu tersebut itu butuh algoritma efisien dan komputasi kuat. Yang ke poin 132 itu high dimensional spatial data atau data spasial berdimensi tinggi. Data spasial biasanya tidak hanya punya koordinat, tapi juga banyak atribut lain seperti elevasi suhu, kelembapan, jenis tanah, kepadatan penduduk. Dan ini membuat data jadi multidimensi atau sulit divisualisasikan dan dianalisis dengan metode biasa. Tantangannya yaitu bagaimana mengekstrak pola tanpa tenggelam dalam dimensionality curse atau kutukan dimensi tinggi. Yang selanjutnya itu ada 133 itu pollute- polluted spatial data atau data spasial yang tercemar. Datanya sering tidak bersih, ada noise itu ada di setiap pengolahan itu pasti ada noise dan kesalahan sensor, data ganda, format berbeda, dan contohnya itu ada GPS yang bisa meleset beberapa meter, citra satelit terganggu awan, data survei manual bisa tidak lengkap. Dan tantangannya yaitu spatial data mining harus bisa membersihkan dan memvalidasi data sebelum dipakai analisis. Dan poin selanjutnya itu yuk, poin 134 uncertain, uncertain spasial data spasial yang tidak pasti. Tidak semua data spasial punya kepastian tinggi. Contohnya, batas wilayah bisa berubah, titik lokasi bisa diperkirakan. Bukan pasti di peta sering punya skala tertentu yang bisa membatasi detail. Dan itu tantangannya itu bagaimana menambang pola meski data mengandung ketidakpastian. Nah, selanjutnya itu ada 135 mining differences, perbedaan dalam proses mining. Perbedaan dalam proses mining. Menambang data spasial berbeda dengan data biasa. Pada data spasial, kita harus memperhatikan relasi spasial. Contohnya, clustering non spasial hanya melihat kesamaan atribut. Kalau clustering spasial harus melihat kedekatan lokasi juga. Dan tantangannya itu perlu algoritma khusus untuk spatial pattern mining. Dan selanjutnya yaitu ada 136 poinnya, itu problems to represent the discovered knowledge, masalah dalam merepresentasi pengetahuan yang ditemukan. Itu contohnya menemukan pola yang tidak cukup untuk pengetahuan yang ditemukan harus dapat diinterpretasikan, diukur, dan direpresentasikan dalam bentuk yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan tantangannya itu termasuk gimana caranya untuk menyajikan aturan temuan dalam bahasa alami, dan bagaimana caranya untuk menggabungkan ketidakpastian ke dalam representasi, dan bagaimana juga caranya untuk menjaga agar pengetahuan tetap dapat diperbarui ketika data baru masuk. Yang selanjutnya yaitu ada poin 137 yaitu monograph content and structures di, eh, yaitu struktur isi monograf atau buku spesial data mining. Dan bagian ini biasanya menjelaskan bagaimana jurnal atau buku special data mining disusun dari teori, teknik, sampai aplikasinya dengan tujuan agar pembaca tahu arah pembahasannya. Selanjutnya yaitu poin 14 benefits to reader, manfaat untuk pembacanya. Pemahaman Manfaatnya itu pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar spasial, sumber data, dan teknik yang dapat digunakan, serta contoh penerapan yang nyata di berbagai bidang. Kayak seperti pengembangan sistem spatial data, model cloud, data file, serta solusi untuk berbagai tantangan penambangan data spasial dan berbagai latar belakang, baik ilmu komputer maupun ilmu geospasial, dapat memperoleh wawasan baru dan memperluas pemahaman lintas disiplin. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Spatial data mining lahir karena ledakan data. Karena ledakan data spasial yang terlalu besar untuk dianalisis manual.
Namun sementara metode tradisionalnya kurang mampu untuk menggali pola spasial yang lebih kompleks. Dan kini berkembang pesat secara akademik dan praktis, didukung oleh teori dari banyak disiplin, serta telah diaplikasikan dari berbagai sektor. Dan namun, SDM Special Data Mining menghadapi bottleneck berupa data yang berlebihan, multidimensi, tercemar, dan tidak pasti, serta kesulitan dalam representasi hasil. Baik, ini merupakan penjelasan saya terkait materi spatial data pada chapter 1, yaitu Motivation uh, for Spatial Data Mining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.